Bab 306, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, mereka mengikuti pelayan ke counter. Akhir cerita mengejutkan Sunan. Kupikir itu rutinitas, tetapi aku tidak menyangka petugas itu akan menukarnya dengan tas Hemas edisi terbatas terbaru. Jadi, apakah tidak apa-apa? Sunan merasa luar biasa. Petugas itu tersenyum. Tentu saja ada yang lain. Ekspresi Sunan menjadi dingin, aku bilang tidak sesederhana itu. Nona, karena Anda memenangkan hadiah super hari ini, tidak hanya ada satu tas, tetapi dua. Seperti dua kacang polong, petugas itu kembali menunjukkan tas yang sama kepada Sunan. Sekarang tidak apa-apa, petugas itu tersenyum, selamat, kalian berdua. Selamat datang di lain waktu. Setelah meninggalkan konter seperti dua kacang polong, Sunan, yang berukuran sama, dipaksa oleh Yang Xuan untuk memutar lengannya. Ya Tuhan, aku benar-benar memenangkan hadiah. Sunan sangat gembira. Dia sudah menyukai tas ini sejak lama, tetapi harganya terlalu mahal, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hatinya. Sekarang sudah bagus. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan langsung mendapatkan dua. Kalau tidak, Yang Xuan tersenyum. Sunan masih merasa sedikit tidak percaya. Saya selalu merasa ada yang salah di sini. Hadiah yang sangat berharga, undian yang terburu-buru. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, perusahaan Hermes milik orang-orang tidak membutuhkan sedikit uangmu. Kita akan bersenang-senang saja saat mendapat harga murah. Sunan dalam suasana hati yang baik dan menyukai kedua tas ini. Sangat cantik, lihat pengerjaan dan bahannya, sempurna. Tapi saya akan memberikan satu lagi untuk Sumei nanti. Dia selalu menyukai tas ini. Sunan berkata dengan gembira. Baiklah, asalkan kamu senang. Yang Xuan melihat penampilan Sunan yang bahagia, dan dia juga sangat senang. Meskipun dia benar-benar membeli kedua tas Hermes ini dari kantongnya sendiri, dia berkolusi dengan petugas terlebih dahulu dalam undian tadi. Namun, hal itu dapat membuat Sunan bahagia, belum lagi ratusan ribu, bahkan jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, Yang Xuan tidak akan berkedip. Menantu perempuan, apakah kamu melupakan sesuatu? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Sunan tertegun, tersipu dan berkata, ada begitu banyak orang di sini. Mengapa aku tidak memberitahumu saat aku pulang? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak baik. Aku bersedia mengakui kekalahan. Aku hanya mengatakan bahwa jika kamu kalah, teriaklah 3 kali di bawah layar besar bahwa Yang Xuan aku mencintaimu. Kamu tidak dapat mengingkari janjimu. Tidak, ada terlalu banyak orang di sini. Hei, kemana kamu pergi? Sunan tidak menyelesaikan pembicaraannya, dia menoleh dan pergi saat melihat Yang Xuan. Jika kamu tidak berteriak, jangan berteriak. Sepertinya kamu masih belum sepenuhnya menerimaku. Yang Xuan tampak kesepian dan mendesah, mungkin apapun yang kulakukan, kau tidak akan menyukaiku. Lupakan saja, cari tempat makan. Apakah kau begitu peduli? Sunan belum pernah melihat ekspresi kesepian Yang Xuan. Yang Xuan mengangguk dengan keras, peduli, terutama peduli. Sunan menatap mata Yang Xuan selama beberapa detik dan tiba-tiba berjalan menuju layar lebar. Di mana pusat perbelanjaan dan tempat dengan orang terbanyak. Yang Xuan, suamiku, aku mencintaimu. Yang Xuan, suamiku, aku mencintaimu. Yang Xuan, suamiku, aku mencintaimu. Sunan mengucapkan 3 kata ini kepada Yang Xuan untuk pertama kalinya. Dan masih di tempat yang ramai, dia berteriak begitu keras. Tetapi anehnya dia tidak merasa malu sama sekali. Dia selalu merasa bahwa 3 kata ini berutang pada Yang Xuan. Yang Xuan mengalihkan pandangannya, berlari mendekat dan menggendong Sunan. Kerumunan di sekitar bertepuk tangan dengan hangat dan memberkati pasangan kecil yang dengan berani mengungkapkan cinta mereka. Pada saat yang sama, di lantai 3 mal, di balik dinding kaca, sepasang mata suram menatap semua ini di bawah. Pemilik sepasang mata suram ini memiliki wajah yang lebih putih daripada wanita, temperamen feminin dan rambut putih yang mencolok. Namun usianya sekitar 25 atau 6 tahun. Guo Shao, apakah ini pria yang meninggalkan keledai pendek itu? Di sebelah anak laki-laki berambut putih itu, berdiri seorang pria berusia sekitar 30 tahun, berpakaian hitam, dengan sepasang sepatu bot kulit hitam panjang kuno di bawah kakinya.
Rambut keriting yang dekat dengan kulit kepala tampak seperti telah tersiram air panas. Jika Anda melihat dari belakang, itu tampak seperti bola rambut hitam. Itu saja, aku akan turun dan menyia-nyiakannya sekarang. Pria bola rambut itu berkata dengan galak. Tidak usah terburu-buru. Pria berambut putih Yin Judo, ketika dia meninggalkan keledai pendek itu bahkan tidak bergerak di tangannya. Pria bola berbulu itu meremehkan dan berkata, memangnya kenapa? Keterampilan keledai pendek itu tidak ada di tanganku. Jika kau membawaku sejak awal, aku khawatir tidak akan ada masa depan. Guo Shao, aku masih tidak mengerti. Ini hal yang sangat buruk. Aku akan pergi dan menghancurkan keluarganya. Mengapa aku harus berkeliling begitu banyak? Pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di belakang Zhao Xiaodan adalah konsorsium Zhao. Dia memiliki persahabatan dengan keluarga Guo kita. Sekarang bukan saatnya untuk mencabik-cabik wajahnya, jadi kesampingkan dulu urusan Zhao Xiaodan. Untuk pria ini, kau tidak boleh membuat terlalu banyak keributan. Kau harus merebus katak itu dalam air hangat dan membiarkannya menyelesaikannya dengan perlahan. Hanya dengan cara ini permainannya bisa menjadi menarik. Ngomong-ngomong, bagaimana kau melakukan apa yang aku atur terakhir kali? Pria berambut putih itu mencukur giginya dan berkata, jangan khawatir, wanita bernama Zhang Huafang itu telah kupermainkan dan membuatnya berutang 30 juta kepada labu putih. Meskipun labu putih itu bukan benda, tidak mudah untuk dihadapi. Itu cukup untuk membuat anak laki-laki itu minum sepanci. Pria berambut putih itu tersenyum puas, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan pesona jahat. Di seberang dinding tirai kaca, melihat cinta dua orang di lantai bawah, Yin Judo, itu cukup penuh kasih, tetapi permainan yang bagus baru saja dimulai. Kamu akan segera tahu apa yang terjadi jika kamu menyinggung Guo Yunfei. Pada saat ini, Yang Xuan dan Sunan yang penuh kasih tidak memperhatikan mata suram di lantai 3. Menantu perempuan, ayo pergi dan bawa kamu makan makanan lezat. Aku tahu ada kepala ikan dengan cabai cincang di depanmu. Itu kesukaanmu. Yang Xuan memegang tangan Sunan dan bersiap untuk maju, tetapi dia menemukan bahwa garis peringatan telah ditarik di koridor. Ada apa? Kenapa kamu tidak membiarkannya lewat? Yang Xuan bertanya kepada seorang penjaga keamanan di dekatnya. Penjaga keamanan itu menarik garis polisi dan berkata, bintang besar akan lewat di sini sebentar lagi. Kamu harus keluar dulu. Bintang besar harus menutup jalan. Siapa yang memberi hak? Yang Xuan mengerutkan kening. Dia selalu membenci perilaku ini. Beberapa bintang tidak begitu bagus, mereka memiliki lebih banyak kemegahan daripada siapapun. Mereka jelas hanya aktor, tetapi mereka tidak tahu siapa yang memberi mereka hak. Mereka harus menikmati hak istimewa kemanapun mereka pergi. Penjaga keamanan itu mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti tugas yang diberikan oleh manajer. Mana manajer yang memberitahu Anda? Yang Xuan berkata dengan suara berat, biarkan dia menemuiku segera. Penjaga keamanan itu tertegun, menoleh, menatap Yang Xuan dari atas ke bawah, dan berkata dengan sinis, biarkan manajer kami menemuimu. Kamu pikir kamu adalah bos lapangan Tiancheng. Lucu sekali. Minggir dan minggir. Orang-orang di depan memperhatikan, semuanya menyebar. Pada saat ini, beberapa pria berjas hitam dan berkacamata hitam datang ke sini. Setidaknya ada puluhan orang di belakangnya, dikelilingi oleh kulit tipis dan daging empuk, dan bahkan beberapa daging segar kecil yang tidak dapat membedakan jenis kelamin. Kai-kun, aku mencintaimu. Kai-kun sangat tampan. Orang-orang muda di sekitar segera berteriak dan mengelilingi mereka seperti air pasang, tetapi mereka dengan kasar dihadang oleh petugas keamanan berpakaian hitam. Minggir, beberapa pengawal membuka jalan di depan dan memisahkan kerumunan dengan paksa. Penggemar berteriak, banyak orang meneriakkan nama Kai-kun, dan beberapa bahkan menangis tersedu-sedu. Pertarungan itu lebih hebat daripada pergi ke liang lahat. Yang Xuan sangat tidak bisa berkata-kata tentang pemandangan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak siap untuk peduli. Dia baru saja akan berputar. Tiba-tiba dia mendengar Sunan berteriak dan berlari ke depan. Seorang wanita hamil dengan perut besar akan ditabrak karena dia lambat. Mata Sunan cepat dan tangannya cepat. Dia membantu wanita hamil itu. Minggir, seorang penjaga keamanan mendorong Sunan dan wanita hamil itu dengan kasar. Aku akan nima. Ketika Yang Xuan melihat kejadian ini, dia menjadi marah. Berhenti. Yang Xuan melesat maju dan berkata dengan marah, siapa yang memberimu hak?
Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menutup jalan? Minggir. Kedua pengawal itu segera bergegas maju dan ingin mendorong Yang Xuan menjauh. Bang bang. Yang Xuan meninju dan menendang kedua penjaga keamanan itu keluar dengan mudah. Siapa kamu? Pada saat ini, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai hitam dan tubuh yang sedikit gemuk tiba-tiba muncul dari kerumunan. Dia menunjuk Yang Xuan dan memarahi, menjauhlah dariku segera. Apakah kamu tidak melihat ada yang datang? Jalan itu dibuka oleh keluargamu. Mengapa kamu menginginkannya? Yang Xuan memiliki tumpukan kemarahan. Jika dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah pada Sunan, dia tidak sabar untuk bergegas dan mengasapi cucunya di tempat. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat ini, Kai Kun? Wanita berbingkai hitam itu berkata dengan marah. Apa yang dilakukan Kai Kun? Hak istimewa apa yang diberikan aturan itu kepadanya? Mengapa dia harus menghentikan orang lain saat dia lewat di sini? Siapa kamu? Yang Xuan berencana untuk membuat penilaian yang baik dengan pihak lain. Saat ini, banyak aktor yang populer di internet. Ketika mereka keluar, mereka saling berpelukan. Kemegahannya sama dengan yang ada di gurun kuno. Faktanya, identitas mereka adalah orang biasa, dan tidak ada ketentuan bagi mereka untuk memiliki hak istimewa ini. Saya agennya. Wanita berkacamata berbingkai hitam itu berteriak. Kenapa? Hanya karena dia bintang besar yang terkenal. Hukum mana yang mengatur bahwa orang lain harus menyingkir di lorong bintang besar? Yang Xuan saling menatap tajam. Agen itu terdiam sejenak, dan dia tidak tahu siapa yang memberikan hak istimewa ini. Kakak Kai, berhentilah berdebat. Pada saat ini, daging segar kecil bernama Kai Kun maju dan tersenyum pada Yang Xuan. Maaf, mereka hanya menginginkan keselamatanku. Aku minta maaf atas perilaku stafku tadi. Tolong lepaskan aku. Wow, Aido memiliki kualitas yang bagus. Kai Kun benar-benar hebat. Dia sangat sopan. Sekelompok orang bodoh di dekatnya segera berteriak dengan gembira. Dia dengan cepat mengarahkan tombak ke Yang Xuan. Siapa pecundang ini? Keluar dari sini dan beri jalan bagi kacang cinta kita. Ya. Menurutku dia cemburu pada Cai Kun. Orang seperti ini paling menyebalkan. Menurutku dia hanya datang untuk memancing amarah. Semua orang dengan cepat memotretnya dan mengeksposnya di internet. Sekelompok orang yang berpikiran sempit mulai menuduh Yang Xuan. Semuanya diam saja. Kai Kun menunjukkan senyum cerah yang khas kepada orang-orang. Hari ini hanya kesalahpahaman. Harap bersabar. Saya rasa pria ini tidak melakukannya dengan sengaja. Yang Xuan merasa sedikit bingung. Dia tidak pernah mengerti bahwa orang-orang ini mendominasi, menghalangi jalan tanpa alasan, dan hanya mendorong beberapa orang. Jika Anda berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata, Anda akan menjadi orang berdosa. Apakah orang-orang yang berpikiran sempit ini buta? Kai Kun tersenyum kepada Yang Xuan, mencondongkan kepalanya sedikit ke depan, tersenyum dan berbisik dengan suara yang hanya dapat didengar oleh dua orang. Tenaga kerja dan modal selalu berjalan seperti ini. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya, pecundang? Kai Kun selalu mengucapkan kata-kata ini sambil tersenyum. Yang lain tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Kai Kun tersenyum kepada orang-orang dan berkata, tidak apa-apa. Saya telah meminta maaf kepada pria ini. Harap dipahami bahwa saya melakukan ini demi keselamatan saya sendiri. Setelah itu, dia terus berjalan maju, dan pengawal di depan masih mengemudi. Para penggemar benar-benar tersentuh oleh kesopanan Kai Kun dan meneriakkan nama Kai Kun satu demi satu. Ketika dia melewati Yang Xuan, dia diam-diam melemparkan pandangan provokatif ke Yang Xuan. Itu berarti bahwa tenaga kerja dan modal memiliki hak istimewa ini. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Minggir. Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan saling mendorong. Sebenarnya, dia tidak mengerahkan banyak kekuatan, tetapi fisik kecil Kai Kun yang lemah tidak dapat menahannya. Dia didorong ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Sekelompok orang segera mengambil daging segar kecil itu dari tanah seolah-olah kiamat akan segera datang. Ayo, panggil ambulans. Agen itu berteriak di akhir desisannya. Sebenarnya, Kai Kun hanya menggosok sedikit kulitnya. Tidak, Kai Kun menggertakkan giginya. Itu hanya cedera kecil. Ketika para penggemar di dekatnya mendengar ini, mereka mulai menjadi gila lagi. Wow, Kai Kun sangat kuat. Dia sangat kuat setelah terluka begitu parah. Penuh energi positif, kita semua harus belajar dari Kai Kun. Kemudian, tentu saja, ada omelan terhadap Yang Xuan.
Banyak orang siap untuk maju dan memukul Yang Xuan. Mengapa kamu mendorongku? Kai Kun melotot ke Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum, karena aku ingin lewat sini. Para penggemar di dekatnya segera tidak senang, jika kamu ingin pergi dari sini, bisakah kamu mendorong yang lain? Yang Xuan berkata dengan tenang, mengapa dia bisa, aku tidak bisa. Ini, semua orang terdiam sejenak. Namun, pemikiran bubuk otak ini tidak dapat dipahami. Segera seseorang berteriak, karena dia adalah Kai Kun dan bintang besar, dapatkah kamu dibandingkan dengan yang lain? Dasar pecundang, aku benar-benar menganggap diriku sebagai sesuatu, dan aku tidak menjaga diriku dengan buang air kecil. Ya, semua orang memilikinya. Sungguh bodoh membandingkan dirinya dengan Cai Kun. Yang Xuan, berhentilah membuat masalah. Sunan takut membesar-besarkan masalah, jadi dia dengan cepat menyeret Yang Xuan ke samping. Kai Kun adalah figur publik. Tentu saja, mereka tidak ingin membesar-besarkan masalah di depan banyak orang. Mereka melotot ke Yang Xuan dan pergi. Ketika agen itu melewati Yang Xuan, dia berkata dengan muram, tunggu aku. Siapa ini? Yang Xuan mengeluh bahwa dia telah hidup dalam masyarakat biasa selama beberapa tahun dan memiliki temperamen yang lebih lembut. Untuk mengubah temperamen lamanya, geng itu telah lama pergi. Orang-orang ini sudah terbiasa dengan hal itu. Jangan terbiasa dengan mereka, mari kita jalani hidup kita sendiri. Sunan tidak menyalahkan Yang Xuan atas kecerobohannya, tetapi merasa bahwa Yang Xuan benar. Dia selalu membenci hak istimewa yang tidak dapat dijelaskan dari para bintang ini. Hanya setelah 2 langkah, beberapa penjaga keamanan mal tiba-tiba mengepung dan berkata dengan suara yang dalam, manajer kami ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikut dengan kami. Sunan melihat ekspresi para penjaga keamanan dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Maaf, kami tidak bebas. Kemudian dia menarik Yang Xuan dan siap untuk melanjutkan. Maaf, silakan ikut dengan kami. Beberapa penjaga keamanan menghentikan jalan dengan wajah tenang dan ekspresi jahat. Tangan mereka telah menyentuh rol karet yang disematkan di pinggang mereka. Yang Xuan saling memandang dan memahami sesuatu di dalam hatinya. Dia bergegas ke Sunan di dekatnya dan berkata, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi dan melihat-lihat bersama mereka. Jangan pergi, itu pasti dendam orang-orang tadi. Sunan juga melihat alasannya. Mungkin Kai Kun yang menyapa Mal. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Orang-orang adalah bintang besar. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hal kecil ini? Mungkin karena hal lain. Baiklah, taruh hatimu di perutmu. Tunggu aku di sini. Aku akan datang saat aku pergi. Mengikuti beberapa penjaga keamanan ke kantor manajer lantai atas. Seorang pria berusia 30-an, berpakaian rapi dan mengenakan kacamata berbingkai kawat emas, dengan wajah muram. Beraninya kau membuat masalah di alun-alun Tiancheng kami. Pria berkacamata itu berkata dengan suara yang dalam. Yang Xuan berkata dengan lemah, mengapa aku membuat masalah? Ledakan. Pria berkacamata itu menamparkan meja dengan keras, beraninya kau bicara kasar. Baru saja Kai Kun datang ke mal kami. Kau pergi untuk memukuli orang tanpa alasan. Kau tidak hanya melukai 2 anggota staf, tetapi juga memukuli Kai Kun. Bagaimana kau akan menangani masalah ini? Mereka pantas mendapatkannya. Aku tidak menganggapnya enteng. Yang Xuan melirik ke sisi lain dengan ringan dan berkata dengan ringan, Anda adalah manajer di sini. Saya ingin bertanya mengapa Anda ingin memberikan hak istimewa kepada seorang aktor. Sebagai seorang manajer, Anda seharusnya mempertimbangkan untuk melayani konsumen dengan baik, bukan? Petik 2. Diam. Pria berkacamata itu berkata dengan marah, siapa yang kau pikir kau ini? Apakah aku perlu kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan bertele-tele untukmu. Agen Kai Kun baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Kai Kun sangat tidak senang tentang hal itu. Sebagai pemrakarsa masalah ini, kau harus membayar harganya, atau mengambil $5 juta untuk meminta maaf, tetapi kau tidak punya uang sebanyak itu. Sekarang saya perintahkan kalian untuk berlutut di tanah, memukul 300 kepala dan mengucapkan 300 kata permintaan maaf. Saya akan merekam video dan mengirimkannya ke orang lain. Yang Xuan mengerutkan kening. Apakah Kai Kun ayahmu? Kau sangat melindunginya. Kurasa kau sudah lelah hidup. Hal ini membuat pria berkacamata itu kesal dan berkata dengan galak, akhirnya, aku akan memberimu kesempatan. Kau ingin berlutut sendiri atau membiarkanku membantumu berlutut? Sambil berbicara,
beberapa penjaga keamanan melangkah mendekati Yang Xuan dengan penuh amarah. Yang Xuan menghela napas, aku akan memberimu kesempatan untuk mengundurkan diri dan segera pergi, agar aku tidak memecatmu. Pecat aku. Pria berkacamata itu tertawa, akhirnya aku tahu mengapa kau membuat masalah tadi. Kau bodoh. Kau tahu siapa aku? Aku adalah manajer umum Tiancheng Commercial Plaza. Aku dipromosikan oleh Presiden Liu. Tidak ada yang berhak mengaturku kecuali dia. Yang Xuan tercengang. Liu mempromosikanmu. Kapan otaknya rusak? Telepon dia dan minta dia untuk segera datang menemuiku. Dalam kesan Yang Xuan, kemampuan kerja Liu selalu sangat kuat. Sejak menggantikan Zhang Gaoping sebagai Presiden Grup Tiancheng, ia telah meluncurkan serangkaian langkah reformasi untuk membuat Grup Tiancheng naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bagaimana ia bisa melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu? Dalam industri penting seperti Tiancheng Commercial Plaza, ia mengangkat seorang sampah sebagai manajer umum. Hahaha, begitu Yang Xuan mengatakan ini, tidak hanya pria berkacamata itu, tetapi juga beberapa penjaga keamanan di dekatnya tertawa. Kau monyet, kau pikir kau siapa? Kau ingin bertemu Presiden Liu? Jangan bicara tentangmu, bahkan jika itu aku, sulit untuk bertemu Presiden Liu. Jangan bicara omong kosong. Berlututlah dan segera bersujud. Aku akan mengirim videonya ke sana. Jika Kaikun tenang, tidak apa-apa. Jika dia tidak puas, kau akan cacat. Yang Xuan terdiam. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong satu sama lain. Oke, kalian tidak bertarung, kan? Aku akan bertarung. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu. Saya di kantor manajer Tiancheng Square. Datang dan temui saya segera dalam 10 menit. Kemudian menutup telepon. Hahaha, pria berkacamata dan yang lainnya hampir tertawa. Anda terlalu asyik bermain. Oke, saya beri Anda 10 menit. Tidak, saya beri Anda 20 menit. Saya akan lihat siapa yang Anda telepon. Bagaimanapun, bermalas-malasan itu membosankan. Lebih baik bersenang-senang. Pria berkacamata itu memberitahu petugas keamanan untuk menjaga pintu agar pria itu tidak kabur nanti. Wah, saya akan memberitahu Anda kata-kata jelek dulu. Jangan mencari alasan untuk saya nanti. Jika Anda tidak dapat menemui Presiden Liu dalam 20 menit, itu tidak semudah bersujud hari ini. Kata pria berkacamata itu dengan galak. Yang Xuan tidak peduli untuk mengurus cacat mental ini. Dia duduk sembarangan di sofa dan mengirim pesan kepada Sunan bahwa dia baik-baik saja. Dia baru saja bertemu dengan teman sekelas lama dan mengobrol selama beberapa menit lagi untuk membiarkannya menunggu sendiri. Melihat Yang Xuan masih bisa mengirim pesan, Sunan takut tidak akan ada yang salah, jadi dia pun pasrah. Oh, sepertinya begitu. Itu Presiden Liu. Apakah kamu tahu mengapa dia tidak melakukannya? Pria berkacamata itu terus memarahi Yang Xuan. Yang Xuan berkata dengan lemah, aku tahu, dia hanya kekasih kecilku. Dasar tukang bohong. Mendengar ini, pria berkacamata itu langsung marah dan menamparkan meja, jaga mulutmu tetap bersih. Presiden Li, bagaimana bisa kamu menodainya? Dasar anjing, ayolah, potong kaki anjing kurang ajar ini dulu. Pada saat yang sama, asisten pria berkacamata itu bergegas keluar dan berlari masuk, Presiden Zhao dan Presiden Liu akan datang. Apa-apaan ini? Pria berkacamata itu terkejut. Apakah Presiden Liu benar-benar ada di sini? Saat dia berbicara, dia menatap Yang Xuan dengan mata terbelalak. Namun, dia tidak dapat melihat bagaimana pecundang di depannya dapat memindahkan Presiden Liu. Apakah kamu percaya sekarang? Yang Xuan tersenyum tipis. Aku percaya kamu kentut. Pria berkacamata itu berteriak, itu hanya kebetulan. Oke, bagaimanapun, Presiden Liu kebetulan datang. Kita lihat bagaimana kamu berakhir nanti. Di mata pria berkacamata, Liu adalah sosok yang tinggi di atas dan seperti seorang dewi. Pecundang malang di depan kita tidak akan pernah bisa bersinggungan dengan sosok seperti Presiden Li. Bab 309 Presiden Yang. Liu datang dari luar mengenakan gaun profesional berwarna terang yang dibuat khusus, sanggul sederhana namun indah, kepala tegak, dan sepatu hak tinggi. Sejak menjadi Presiden Grup Tiancheng, dia menjadi lebih cakap dari sebelumnya. Li Zonghao, pria berkacamata itu segera bangkit dan bersikap sangat hormat. Di mana orang-orang itu? Liu melihat sekeliling kantor dan tidak melihat bayangan Yang Xuan. Dia pergi ke kamar mandi. Pria berkacamata itu segera menjawab.
Baru saja dia mendengar bahwa Presiden Li akan datang, si pecundang itu berkata bahwa dia akan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Di mata pria berkacamata itu, 80% ketakutan dan sengaja melarikan diri. Panggil dia keluar dengan cepat. Pria berkacamata itu memberi perintah kepada beberapa penjaga keamanan, lalu tersenyum pada Liu. Tuan Li, pria itu gila. Dia menyinggung Kei Kun. Baru saja dia berbicara omong kosong dan berkata dia ingin memecatku. Dia pikir dia siapa? Dia berkata, dia juga berkata, apa lagi yang dia katakan? Tanya Liu. Pria berkacamata itu menggertakkan giginya dan berkata, dia juga berbicara tidak baik kepadamu, mengatakan bahwa kamu hanyalah kekasih kecilnya. Nanti, aku harus merobek mulutnya. Lihat apakah dia berani berbicara omong kosong di masa depan. Ketika pria berkacamata itu mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan dua fakta. Pertama, begitu Liu masuk, dia bertanya kepada pria itu kemana dia pergi, yang menunjukkan bahwa dia memang dipanggil oleh pria itu. Kedua, ketika dia mengucapkan kata-kata kasar pria itu kepada Liu, Liu tidak menunjukkan kemarahan atau ketidaksenangan di wajahnya. Kenapa? Tidak enak buang air kecil. Pada saat ini, Yang Xuan keluar dari kamar mandi dengan wajah tidak senang. Jangan segera minta maaf kepada Presiden Li. Pria berkacamata itu marah. Tuan Li, aku akan memberinya pelajaran dulu untuk melihat apakah dia berani berbicara omong kosong di masa depan. Tuan Yang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pada saat ini, Liu tiba-tiba berbalik dan membungkuk hormat kepada Yang Xuan. Seluruh ruangan menjadi sunyi dalam sekejap. Presiden Yang Xuan mendengus dan berkata, tidak apa-apa. Baru saja aku bilang kau adalah kekasih kecilku. Mereka tidak percaya, sekarang buktikan pada mereka. Liu mengangguk dan berkata, ya, aku memang kekasih Presiden Yang. Semua orang menatap lagi. Di mata mereka, Liu seperti dewi di langit. Tetapi sekarang dia secara pribadi mengakui kepada seorang pecundang bahwa dia hanyalah kekasih kecil satu sama lain. Ini luar biasa, aku ingin kau membuktikan, bukan mengatakan. Yang Xuan tidak puas, kilatan kepanikan melintas di mata Liu. Dia bergegas maju, mengulurkan sepasang lengan giok, dengan lembut mengaitkan leher Yang Xuan, sedikit mengangkat jari kakinya, dan mencium bibir Yang Xuan. Pria dengan mata dan yang lainnya melihat pemandangan ini, seperti lima guntur, seluruh pandangan dunia runtuh. Liu bisa memiliki hari ini karena Yang Xuan. Selain itu, melalui beberapa hal, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan untuk pria yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya. Pada saat ini, dia merasa sedikit senang ketika mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia adalah kekasih kecilnya. Di mata orang luar, dia memang wanita yang tinggi. Tetapi dia tahu betul bahwa di depan orang-orang seperti Yang Xuan, dia hanyalah mainan. Jangan biarkan dia mencium Yang Xuan di wajahnya. Bahkan jika Yang Xuan memintanya untuk menanggalkan pakaiannya di depan umum, dia hanya bisa melakukannya. Liu berusia kurang dari 30 tahun. Selain kemampuannya yang luar biasa, alasan besar mengapa dia bisa duduk di posisi hari ini adalah karena dia dapat mengenali siapa dirinya kapan saja dan menentukan posisinya dengan jelas. Tuan Li, Anda, pria ini idiot. Pria berkacamata itu bereaksi dan sangat marah. Liu selalu menjadi dewi di hatinya. Meskipun dia tahu dirinya sendiri dengan jelas, dia tidak mungkin pantas mendapatkan sosok seperti itu dalam hidupnya. Namun, dia tidak bisa mentolerir dewi yang dicium oleh seorang pecundang. Diam, Liu berkata dengan marah, ini adalah presiden perusahaan. Apa? Pria berkacamata itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas hingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia juga pernah mendengar sebelumnya bahwa ada seorang presiden misterius di balik layar grup Tiancheng, yang merupakan bos sebenarnya. Namun, ini hanyalah rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini ditabrak olehnya hari ini. Kepala eksekutif misterius yang legendaris itu ternyata adalah seorang pemuda biasa. Liu, kamu terlalu buta. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Bisakah kamu menyebutkan sampah seperti itu pada posisi ini? Yang Xuanchong menuduh Liu. Maaf, ini salahku. Apa yang terjadi tadi? Liu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi tadi. Aku tidak tahu mengapa Yang Xuan ada di sini dan memiliki hubungan dengan pria berkacamata itu. Yang Xuan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi dan berkata dengan suara yang dalam,
Tiancheng Commercial Plaza menghadapi sebagian besar pelanggan. Siapa saja aktor bintang itu dan hak istimewa apa yang mereka miliki untuk menutup jalan di sini? Pemimpin seperti itu benar-benar idiot. Apa yang terjadi? Liu melotot ke arah pria berkacamata itu. Namun, ada kilatan keraguan di matanya. Pria berkacamata itu memang dipromosikan ke posisi ini olehnya, tetapi dia juga tahu bahwa pria di depannya memiliki kemampuan yang luar biasa dan sangat unggul dalam segala aspek. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu hari ini? Pria berkacamata itu buru-buru menjelaskan, Tuan Li, begini. Setelah beberapa saat, Ibu Kota Provinsi Jiangbei akan memilih 10 alun-alun komersial teratas di provinsi tersebut. Begitu terpilih, alun-alun itu akan segera menarik perhatian atasan, dan perkembangannya di masa mendatang akan tak terbatas. Agar dapat mengevaluasi posisi ini, seluruh provinsi Jiangbei dan semua alun-alun komersial telah menajamkan kepala dan mengebornya. Kekuatan kita dalam semua aspek sangat bagus. Karena lokasi geografis kita hanya berada di kota tingkat ketiga, jadi pengaruhnya tidak cukup. Cara terbaik adalah mencari dukungan selebriti. Sebenarnya, saya tidak suka daging segar kecil ini, tetapi saya tidak bisa menahannya. Orang-orang memiliki atribut aliran mereka sendiri, dan pengaruhnya ada di sana. Kai-kun adalah daging segar kecil yang paling populer sekarang. Saya banyak berpikir dan mempercayakan banyak hubungan untuk mengundangnya. Bahkan saya harus berhati-hati saat berbicara dengannya, jadi saya benar-benar diam. Liu dengan marah memarahi, tidak peduli siapapun dia harus mengikuti aturan kita di sini. Pria berkacamata itu berkata, namun, selain kami, beberapa pesaing telah mengundang Kai-kun. Jika Kai-kun digali oleh mereka, itu akan sangat merugikan kami. Itu tidak akan berhasil. Sekarang saya perintahkan Anda untuk segera mengakhiri kontrak dengan Cai-kun. Kami tidak akan mengomentari 10 alun-alun komersial teratas. Liu berkata dengan keras. Pria berkacamata itu menghela nafas, saya kenal Tuan Li, saya akan menyapanya di sana. Setelah panggilan telepon, pria berkacamata itu tampak kesepian, saya telah memberitahu pemutusan hubungan kerja di sana. Kemudian dia menatap Yang Xuan, berdiri dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Yang, saya minta maaf. Saya minta maaf atas perilaku saya kali ini. Saya akan menyerahkan laporan pengunduran diri saya nanti. Terima kasih kepada perusahaan karena telah membina saya selama bertahun-tahun. Tunggu, Yang Xuan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pihak lain untuk duduk dan berbicara, dan bertanya dengan lemah, tidak bisakah Anda menemukan bintang lain selain Kai-kun? Pria berkacamata itu tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Bintang-bintang dapat ditemukan, tetapi tidak semudah itu untuk menemukan yang tepat. Jika nilainya terlalu buruk, pengaruhnya tidak cukup, dan jika nilainya terlalu tinggi, tidak baik untuk mengundang. Kai-kun, saya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan mempercayakan banyak hubungan untuk menemukannya. Sayangnya, sebenarnya saya juga dirugikan. Bintang-bintang ini seperti nenek moyang mereka. Mereka lebih sulit dilayani daripada para dewa di langit. Yang Xuan menyentuh dagunya. Yu Guang kebetulan melihat poster bintang besar di mal di seberang gedung melalui jendela Prancis kantor. Bisakah Anda bertanya padanya? Yang Xuan bertanya, menunjuk ke poster itu. Pria berkacamata itu menoleh dan berkata dengan senyum getir, tidak. Yang Xuan bertanya-tanya, mengapa, pengaruhnya tidak sebesar daging segar kecil itu. Tanpa menunggu pria berkacamata itu berbicara, Liu di sebelahnya berkata, hanya daging segar kecil itu, dapatkah Anda membandingkannya dengan dia? Ini adalah Ratu Zhou Zifei. Yang Xuan semakin bingung. Bukankah lebih baik mengundangnya? Liu menghela napas, kita belum memiliki kualifikasi itu. Zhou Zifei bukanlah bintang biasa. Dia adalah orang yang setingkat diva. Jangan bicara tentang kita. Bahkan perusahaan domestik papan atas mungkin tidak dapat mengundang mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan uang. Liu terus berbicara. Sebelum Yang Xuan selesai mendengarkan, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ponselnya segera terhubung, dan suara wanita yang bersemangat terdengar, Tuan, mengapa Anda tiba-tiba menelepon dan menelepon saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Untungnya, volume ponsel Yang Xuan relatif kecil. Jika kalimat ini didengar oleh orang-orang di sekitar, saya khawatir 3 pandangan akan hancur. Dalam kesan publik, Zhou Zifei selalu menjadi citra diva yang bermartabat.
Jika orang tahu bahwa dia memanggil orang lain sebagai tuannya, mereka tidak tahu seberapa besar sensasi yang akan ditimbulkannya. Zhou Zifei adalah aktris nomor 1 di Tianyu Media. Tianyu Media hanyalah salah satu perusahaan yang cuan. Pada awalnya, budak tua itu menghabiskan banyak uang untuk mengelola perusahaan. Tujuan utamanya bukanlah untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membantu Yang Xuan memperkaya harem. Zhou Zifei disambut secara khusus oleh budak tua itu. Meskipun dia belum pernah melihat Yang Xuan, dia tidak berani mengabaikan Yang Xuanxi. Dia tahu bahwa Yang Xuan adalah orang besar yang harus benar-benar dipatuhi. Aku punya sesuatu di pihakku. Aku akan membiarkan temanku memberitahumu. Yang Xuan menyerahkan telepon kepada pria berkacamata dan berkata sambil tersenyum, katakan sendiri pada Zhou Zifei. Ah, pria berkacamata itu tercengang, dia menjawab telepon dan mencoba memberi makan. Kemudian, seluruh mulutnya terbuka membentuk huruf O, dan butuh waktu lama untuk kembali, Dewi Zifei. Tidak, Nona Zhou, halo, saya grup Tiancheng. Setelah beberapa patah kata, pria berkacamata itu menutup telepon, menari dan berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar Zhou Zifei, ini benar-benar Zhou Zifei, dia bahkan berjanji untuk bekerja sama dengan kita. Apa? Zhou Zifei setuju. Liu juga merasa sedikit tidak percaya. Pria berkacamata itu mengangguk putus asa. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan semua jadwal baru-baru ini, mendengarkan perintah kita kapan saja, dan tidak mengenakan komisi. Dia juga menawarkan untuk mengadakan konser dan memahkotai nama perusahaan kita. Ini luar biasa. Liu sangat terkejut. Setelah bereaksi, dia menatap Yang Xuan dengan kekaguman yang tak tertandingi. Presiden Yang. Anda hebat. Pada saat ini, Liu hanya menganggap Yang Xuan sebagai keberadaan ilahi. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa presiden muda ini adalah pria hebat. Sekarang aku tahu bahwa dia tidak hebat, tetapi mengerikan. Sungguh luar biasa bahwa panggilan telepon sederhana dapat membuat Zhou Zifei menuruti perintahnya. Pria berkacamata itu memohon dengan cepat, Tuan Yang, bisakah Anda memecat saya setelah melakukan ini? Saya bermimpi melihat Zhou Zifei dengan mata kepala saya sendiri. Yang Xuan tersenyum dan saling menepuk bahu. Tidak, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Saya salah paham tadi. Di masa mendatang, Anda akan melakukannya di sini. Tuan Yang, saya akan mengikuti Anda sepanjang hidup saya. Pria berkacamata itu begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, Anda sibuk dulu. Jangan publikasikan identitas saya. Jika Anda ada urusan, hubungi Zhou Zifei. Hubungi saja dia secara langsung. Setelah itu, Yang Xuan berbalik dan berjalan keluar. Tuan Yang, silakan tinggal. Pria berkacamata itu berkata dengan cemas, Kai-kun, kamu harus mengawasinya. Kudengar pria ini berpikiran sempit dan sangat kejam. Diam-diam dia tidak tahu berapa banyak hal buruk yang telah dilakukannya. Dia pasti tidak akan menyerah sekarang. Kamu harus lebih berhati-hati. Hei, Presiden Yang, aku belum selesai bicara. Pria berkacamata itu hanya berkata setengah, Yang Xuan keluar sambil tersenyum. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Liu berkata kepada pria berkacamata itu, pikirkanlah. Dia bisa membuat Zhou Zifei menuruti perintahnya dengan panggilan telepon. Apa yang bisa dilakukan Kai-kun kecil padanya? Liu benar, di matanya, Kai-kun bahkan bukan seekor semut. Pada saat yang sama, kamar presidensial Marriott, apakah pria itu memeriksanya? Kai-kun bersandar di sofa dan berbicara dengan suara yang sangat feminin. Ya, itu sopir taksi. Kata agen berkacamata berbingkai hitam itu. Disewakan, Kai-kun tersenyum dingin, sekarang sudah ada semua orang. Kupikir itu orang besar. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, aturan lama adalah mencari beberapa ular lokal di sini, memasukkan orang itu ke dalam karung dan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Kilatan dingin melintas di balik kacamata berbingkai hitam milik pialang itu. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Ubah seleramu kali ini, Kai-kun berkata dengan dingin, aku marah jika memikirkannya hari ini. Terlalu murah baginya untuk melakukan itu. Aku harus membuatnya berlutut dan meminta maaf kepadaku terlebih dahulu. Setelah menyiksanya dengan kejam, aku akan melepaskan si pecundang itu. Apakah kamu punya kandidat yang dapat diandalkan di sini?
Agen itu mengangguk dan berkata, dunia bawah tanah Nanjiang sebagian besar dikendalikan oleh seorang pria bernama Zhou Ahu dan seorang pria bernama Long Xiaoman. Namun, kedua orang ini sangat sombong. Aku khawatir agak sulit bagi mereka untuk maju sendiri, tetapi seorang temanku dapat menemukan orang kepercayaan Long Xiaoman, yang disebut Saudara Huang. Dia akan maju pada saat itu. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Yang Xuan mengajak Sunan makan kepala ikan kesukaannya dengan cabai cincang. Mereka pergi ke mal lagi. Suasana hati Sunan juga menjadi senang. Dalam perjalanan pulang, dia membicarakan beberapa hal menarik dengan penuh minat. Dia tidak lagi memiliki wajah pahit. Yang Xuan mengajak Sunan ke pintu komunitas, mengatakan dia memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, dan kemudian pergi ke klub hiburan Longgong nomor 1. Ini adalah markas besar Long Xiaoman. Semua masalah, besar dan kecil, dibahas di sini. Baru saja, saat makan malam dengan Sunan, Yang Xuan menerima pesan dari Long Xiaoman bahwa dia telah memenangkan pertempuran hari ini. Jadi Yang Xuan berencana untuk pergi dan melihat situasi secara langsung untuk memahami dari mana datangnya geng itu.